Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima kita kuliah secara sinkronus ya. Nah, saya coba jelaskan secara singkat ya mengenai untuk pertemuan kelima ini mengenai tentang pengambilan keputusan. Nah, kita masuk dulu ke pengertian dari pengambilan keputusan itu apa ya. Nah, ini ada dua teori ya. Dua teori. Kalau menurut Baron dan Bayer ya, kalau pengambilan keputusan itu adalah suatu proses mengkombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, kalau pengambilan keputusan itu adalah pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Prosesnya membutuhkan dua atau lebih alternatif karena seandainya hanya ada satu alternatif, tidak ada keputusan yang diambil. Jadi pada intinya adalah kalau si pengambilan keputusan ini adalah sebuah proses untuk memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Jadi minimal harus ada dua alternatif dulu gitu ya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, si alternatif tersebut harus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan disesuaikan dengan strategi apa yang digunakan oleh perusahaan. Itulah secara intinya mengenai pengambilan keputusan. Nah, adapun tujuannya gitu ya. Kenapa kita harus melakukan pengambilan keputusan? Nah, ada dua sifat. Yang pertama adalah bersifat tunggal. Nah, jadi keputusan ini diambil apabila dalam keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah gitu. Jadi sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah yang lain. Jadi fokus pada satu penyelesaian masalah kalau yang sifatnya tunggal. Nggak ada kelanjutan masalah-masalah yang lain gitu. Nah, kalau yang kedua bersifat ganda. Nah, ini keputusan yang hasilnya pun menyangkut lebih dari satu masalah gitu ya. Jadi keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah. Contohnya kalau misalkan di dalam perusahaan terjadi masalah dari sisi manajemen pemasaran, produksi, keuangan misalkan. Nah, keputusan diambil harus mencakup ketiga masalah tersebut gitu, nggak hanya untuk satu divisi aja gitu. Jadi harus sekaligus gitu, bisa diterapkan atau diselesaikan si masalah tiga divisi tersebut gitu. Itulah perbedaan antara yang sifatnya tunggal dan ganda. Ada juga fungsi dari pengambilan keputusan. Yang pertama adalah bahwa pengambilan keputusan itu merupakan awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah gitu ya. Baik secara individual maupun secara kelompok gitu ya. Secara institusional maupun secara organisasional gitu. Jadi intinya kalau pengambilan keputusan itu dilakukan secara sadar gitu ya. Dan terarah. Jadi mau dibawa kemana nih si keputusannya gitu ya. Terus kita butuh keputusan yang seperti apa untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Makanya harus terarah gitu si pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua sifatnya itu futuristik gitu. Jadi nggak hanya menyelesaikan masalah untuk hari besok gitu, tapi harus melihat efeknya sampai bulan depan atau misalkan 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan gitu. Karena takutnya si keputusan tersebut akan mempengaruhi kinerja perusahaan misalkan ya secara lama gitu. Misalkan diambil keputusan kebijakan tentang jenjang karir gitu ya. Ternyata efeknya jadi kemana-mana gitu. Efeknya jadi jangka panjang gitu. Nah itu kenapa sih keputusan ini, pengambilan keputusan ini sifatnya itu futuristik gitu, berkelanjutan atau harus melihat masa depan efek jangka panjangnya seperti apa. Nah, ada juga macam-macam pengambilan keputusan. Ada auto generate. Nah, kalau ini keputusannya itu diambil secara cepat gitu. Jadi tanpa berpikir panjang, tanpa mengumpulkan dulu data gitu ya, tanpa mendengarkan informasi fakta gitu ya, nggak melihat dulu kondisi di lapangan, jadi langsung aja diambil tindakan gitu, diambil keputusan gitu. Nah, itu biasanya
biasanya keputusan yang berdasarkan emosi ya. Jadi tidak memikirkan dulu, dia nggak bisa tenangin diri dulu gitu, jadi langsung dia ngambil keputusannya sendiri itu, keputusan secara cepat tanpa ada pertimbangan dasar data-data yang lain gitu. Itu yang auto generate. Yang kedua induksi ya. Ya kalau ini berdasarkan scientific management atau manajemen ilmu. Nah kalau ini biasanya keputusannya itu lebih logis gitu ya, lebih rasional gitu ya. Terus bisa dilaksanakan, resikonya pun kecil gitu, tapi kekurangannya proses pengambilan keputusannya itu lambat karena harus mengumpulkan dulu datanya, informasi, mendengar pendapat dari karyawan lain atau dari manajer lain. Nah itu biar si keputusannya itu tepat gitu, karena berdasarkan si scientific management tadi gitu, nggak nggak gegabah dalam mengambil keputusan gitu. Itu dua macam dalam pengambilan keputusan. Adapun dasar kenapa kita mengambil keputusan gitu, atau misalkan kenapa sih si keputusan itu harus diambil gitu, dasarnya apa sih gitu. Yang pertama karena intuisi gitu. Yang ini bersifatnya subjektif, mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Jadi suka ada dia mengambil keputusan, atau teman-teman pernah mendengar kayak perasaan, nah gitu, itu biasanya keputusannya itu didasarkan pada intuisi gitu ya, lebih ke emosi gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua berdasarkan pengalaman. Nah biasanya dia itu suka bilang kalau mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu gitu ya, dulu pernah terjadi masalah ini gitu, diselesaikan dengan cara bla 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 gitu ya, dengan cara ada data-datanya gitu ya, data-data pendukungnya gitu. Nah itu berdasarkan pengalaman gitu. Yang ketiga berdasarkan fakta. Nah kalau ini biasanya keputusan diambil harus mengumpulkan dulu fakta gitu, datanya, informasinya gitu, nggak hanya karena katanya gitu ya, karena menurut pengalaman. Nah biasanya kalau fakta itu lebih jelas gitu, apa yang harus diputuskan gitu, karena ada dasarnya. Terus yang selanjutnya berdasarkan wewenang. Kalau ini biasanya diputuskan oleh pimpinan organisasi, karena memang salah satu tugas dan wewenang pimpinan organisasi atau perusahaan adalah untuk mengambil keputusan gitu. Kalau ini standar lah ya gitu. Nah yang terakhir harus rasional. Nah rasional ini biasanya bisa logis gitu ya, bisa bermanfaat, bisa diukur juga gitu kalau keputusannya itu bisa dilaksanakan gitu. Nah jadi inilah beberapa dasar kalau kita akan mengambil sebuah keputusan gitu. Oke. Nah adapun gaya nih, gaya dari pengambilan keputusan. Yang pertama adalah rasional, pasti tadi ya. Kalau secara rasional biasanya itu biasanya keputusannya itu dibuat secara sistematis gitu ya, ada strukturnya gitu, sehingga nanti pencapaiannya itu jelas gitu, apa yang harus dilakukannya gitu ya, step by stepnya kayak gimana gitu. Nah biasanya nanti akan melihat dari segi ininya bersifat jangka panjang itu, melihat kedepannya seperti apa sih kalau keputusan ini diambil, itu lebih rasional gitu ya. Kalau berdasarkan intuisi yang kayak tadi gitu ya, jadi kayak perasaan saya kayaknya harus gini deh gitu ya, atau misalkan kayaknya harus gini deh, soalnya kita harus ambil keputusan cepat gitu. Nah tapi kalau intuisi kekurangannya kan dari segi waktunya kurang gitu ya, nggak dapat data dan fakta yang jelas gitu. Nah itu intuisi. Nah kalau ini ada dependent ya. Nah kalau ini biasanya cenderung pada keputusan orang lain mereka anggap sebagai fitur otoritas gitu ya, seperti orang tua, keluarga, dan teman. Nah kalau dia punya sebuah masalah gitu ya, punya atau lagi mencari solusi, biasanya dia nggak mau memutuskan sendiri atau nggak bisa bersandar pada pendapatnya sendiri. Dia minta pendapat ke orang yang lebih pengalaman, misalkan ke orang yang lebih tua, atau misalkan kalau di organisasi suka ada namanya
dewan penasehat gitu ya, atau ada dewan pembinanya. Nah, itu barulah dia bisa mengambil sebuah keputusan karena bisa lebih pede lah istilahnya gitu. Walaupun dia sebagai pimpinan gitu, pimpinan di dalam organisasi gitu. Nah, yang terakhir berdasar gayanya itu penuh keraguan. Nah, kalau ini biasanya dia ingin mengambil keputusan tapi dia ragu gitu ya. Nah, sehingga dia akan menghindari situasi untuk pengambilan keputusan. Nah, biasanya itu dia akan menyerahkan gitu ya ke orang lain yang dia anggap lebih mampu untuk bertanggung jawab atau membuat sebuah keputusan gitu. Biasanya mungkin kalau ada ketua organisasi dia masih sifatnya penuh keraguan gitu ya, belum berani memutuskan. Nah, biasanya dia akan memberi tanggung jawabnya ke bawahannya atau ke wakil ketuanya gitu, misalkan yang menurut dia lebih mampu mengatasi masalah tersebut atau bisa memutuskan masalah lebih baik daripada dia gitu, yang lebih pede lah istilahnya gitu. Nah, itu beberapa gaya pengambilan keputusan gitu. Oke, sebentar. Nah, kita lanjut lagi di part yang kedua.